Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi katakan shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita pada hari ini. Amin. Haleluya. Saya percaya sukacita yang sama juga ada bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui live streaming GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tak terukur dalam setiap langkah hidup kita, dan selalu baru setiap harinya. Amin. Oleh karena itu, dengan senap hati kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan pada hari ini. Sungguh tiada terukur kasih-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Engkau selalu ada dalam setiap langkah yang kami buat ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini lebih sungguh. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah
terima kasih Tuhan. Engkau layak Bapa. Engkau sangat layak untuk menerima pujian penyembahan kami. Kuduskan kami Bapa. Layakan setiap kami, ampuni salah dan dosa kami. Sehingga ketika kami menaikkan pujian syukur kami, puji-pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang ada. Pulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Kalaupun kami datang dengan beban, permasalahan hidup, kami tahu selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kami datang dengan sakit penyakit sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang melihat, menyaksikan program ini Tuhan, hadirat Tuhan turun melawat setiap kami yang ada, dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, lingkupi kami ya Bapa. Kami siap naikkan puji-pujian kami, penyembahan kami. Ampuni salah dan dosa kami Yesus. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukup, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan dalam pencobaan, pasallah kami daripada yang jahat. Kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau lebih sungguh untuk menyembah Tuhan. Sebab namamu sungguh agung, sebab namamu sungguh dahsyat Tuhan.
memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan bersukacita bersama-sama untuk nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita pada hari ini? Boleh sapa kiri dan kanannya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita menyanyikan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus, masa
dahsyat lagi bagi Tuhan karena kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan tiba saatnya kami mengundang adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas dan maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya. Ya Yesus sayang.
Ibu, kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kami. Kami membawa anak-anak kami Tuhan ke rumah-Mu untuk boleh mereka belajar kebenaran-Mu dari masa mereka anak-anak. Mereka mengenal Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati Tuhan anak-anak ini, anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang berbudi pekerti dengan baik. Berkati Tuhan tumbuh kembang mereka, berkati Tuhan pendidikan mereka, jadikan anak-anak yang berhasil, anak yang beruntung, anak-anak yang membawa sukacita dan penghiburan bagi keluarga, menghormati guru-gurunya dan menyayangi teman-temannya. Sebentar Tuhan, mereka boleh belajar bersama dengan kakak-kakak trainer mereka. Berkati Tuhan kakak-kakak trainer, berikan mereka hikmat, berikan Tuhan kesabaran dengan bahasa-bahasa sederhana. Mereka boleh mengajar Tuhan anak-anak kami ini dengan sukacita, dengan cinta yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan kedua orang tuanya, untuk mereka boleh mendidik dengan sabar, dengan kasih, mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita mau menyatakan bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, dalam setiap keraguan yang ada dalam hidup kita, hanya Tuhan saja yang memberikan kedamaian. Hanya Tuhan saja yang bisa kita andalkan.
berseru, kami ini milik Tuhan. Segala kekurangan kami Engkau tahu Tuhan. Tetapi Engkau tidak memandang itu. Engkau selalu memandang indah semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga siang hari ini Tuhan, di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar semuanya hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman yang akan kami dengarkan nanti tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman itu akan tertanam dalam hati kami dan akan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Roh Kudus mampukan kami, agar supaya kami mengerti akan arti dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba Tuhan, berkati hamba Tuhan, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua berasal daripada Tuhan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat adik-adik profetik yang sudah memimpin kita dalam kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kiranya pelayanan adik-adik semua diberkati Tuhan dan bisa memberkati jemaat yang ada. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, karena Tuhan kita adalah dahsyat. Tuhan kita adalah luar biasa. Makanya kita harus luar biasa juga. Kita harus dahsyat juga karena kita punya Tuhan, ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Dahsyat. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini bisa beribadah di gereja. Kami mengucapkan selamat datang buat tim doa dari pusat yang hari ini sudah mendoakan Glo Cibubur dan sudah mau beribadah bersama-sama dengan kami. Dan juga seluruh jemaat, ada keluarga Ibu Ineke bersama keluarga, saya tahu adalah rumah tangga yang baru. Kemarin minggu yang lalu baru diberkati, ya. Selamat datang, selamat beribadah. Dan buat semua juga Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di atas, yang di bawah, yang baik yang di rumah juga, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Tadi kita sudah menyanyi, tadi kita sudah memuji Tuhan. Maka hari ini, saat ini kita menyiapkan hati kita lebih dan lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman buat kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita melewati kehidupan kita, ya? Kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, setiap masalah, setiap pergumulan, kita tahu kepada siapa kita akan meminta pertolongan. Tetapi kalau kita beribadah saja di hari Minggu, kita tidak punya waktu, ya. Bagaimana Tuhan akan menolong kita? Kita tidak punya waktu untuk Tuhan.
Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita, kita bisa beribadah di rumah Tuhan, ya. Yang di gereja, yang di rumah, sama-sama diberkati Tuhan, ya. Asalkan yang di rumah juga mengikuti ibadah dengan terhormat, ya. Karena walaupun kita di rumah, jangan karena kita pikir di rumah kita mendengarkan firman Tuhan sambil tidur-tiduran, sambil ngemil. Itu bukan ibadah yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya mereka atau jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, mereka juga duduk manis. Mereka buka hati mereka dan pikiran mereka untuk menerima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini hari Minggu ke-4 di bulan Juli. Bulan Juli tinggal 1 minggu lagi. Tidak lama Agustus, setelah itu September. Ber. Kalau di Manado, kalau sudah September, wow, itu sudah persiapan untuk Natal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka sudah mempersiapkan macam-macam. Udah, aduh, saya mau bikin kue apa? Rumah saya mau dicat warna apa? Horden saya warna apa? Kalau sudah ber, mereka pasti sudah mempersiapkan. Tapi yang terpenting, kita harus mempersiapkan hati kita. Tapi itu masih lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih ada di bulan Juli. Minggu ke-4 di bulan Juli. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membawakan tema khotbah saya sangat simple, sederhana. Tapi terkadang sederhana itu susah untuk kita lakukan. Benar Bapak Ibu? Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di gereja, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini akan sangat sukacita menjalankan sesuai dengan tema khotbah pada siang hari ini. Nah, tema saya ambil adalah hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai. Rukun sering kita dengar. Damai sering kita dengar selalu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kedua hal itu? Baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, apalagi dalam gereja, dalam pelayanan kita. Apakah kita sudah melakukannya? Hal-hal yang kita lakukan, apa kita sudah lakukan untuk hidup rukun dan damai? Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar. Dan pembacaan Alkitab yang saya ambil pada hari ini, saya mengambil dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ketika Bapak Ibu mendengar ayat Alkitab ini, Bapak Ibu teringat dengan sebuah lagu, hidup rukun dan damai. Ya, Kidung Jemaat. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Ya, saya bacakan buat kita semua. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Temanya persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya ulangin Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena hanya 3 ayat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di ayat ini dikatakan, sungguh bahagia, sungguh indah, sungguh baik jika kita hidup rukun dan damai. Ini di Alkitab loh Bapak Ibu, bukan saya yang bilang. Ya. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini
Mazmur 133 kita tahu ayat 1, jika kita hidup rukun dan damai akan ada hal-hal yang baik, akan ada hal-hal yang indah, ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup rukun dan damai, ya. Satu lagi ayat firman Tuhan yang saya ambil, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13. 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 13 ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka harus menjunjung tinggi, mereka harus menghormati pemimpin-pemimpin yang ada di sana, ya. Karena kita tahu keadaan jemaat di Tesalonika saat itu, ya. Maka Paulus mengingatkan pada mereka harus menjunjung tinggi, harus menghormati, ya, pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Nah, di dalam kehidupan kita juga diingatkan bahwa kita harus menjunjung tinggi, kita juga harus menghormati pimpinan-pimpinan kita. Baik pimpinan di kantor, di tempat kerja kita, di rumah. Pemimpin kita di rumah ada Tuhan, tetapi wakilnya Tuhan adalah suami kita. Suami kita adalah pemimpin dalam rumah tangga kita. Ya, kita juga menghormati dan menghargai, menjunjung tinggi akan pemimpin yang ada di gereja. Karena pemimpin yang ada di gereja itu adalah utusannya Tuhan, wakilnya Tuhan di dalam gereja ini. Jadi di sini nyata dikatakan bahwa kita harus menjunjung mereka, kita harus menghormati mereka. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, arti dari rukun. Rukun itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya sepakat, ya, sehati, selaras. Itu artinya rukun. Dan damai dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah aman, tidak berseteru atau tidak berperang. Jadi kita bisa ambil suatu catatan bahwa rukun dan damai itu adalah sehati dan aman, ya, sehati, sepikir, selaras, aman, tidak bertengkar, ya, tidak bermusuhan, tidak berseteru. Itu artinya rukun dan damai. Tadi kita sudah membaca di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Nah, ayat 2 dikatakan minyak yang harum. Minyak yang harum itu di pasal Mazmur 133 ayat 2 dikatakan bahwa pada waktu itu Harun mau ditabiskan sebagai imam besar, ya. Sebelum dia melayani, dia harus ditabiskan, dia harus didoakan dan harus dituangkan dengan minyak yang harum. Nah, setelah minyak yang harum itu dituangkan atau ditaruh di kepalanya Harun, itu baunya sangat harum, baunya semerbak ada. Dan kita percaya minyak yang ada itu sangat mahal, ya, dan sangat terkenal karena memang minyak itu sangat bagus. Setelah ditaruh di atas kepala Harun, baunya yang semerbak, baunya yang harum ada di dalam sekitar situ. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada kerukunan, ada kedamaian di dalam hidup kita, pasti akan ada keindahan-keindahan, pasti ada kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup kita, ya, seperti minyak yang ditaruh dalam kepala Harun. Ayat yang kedua tadi itu, ya, artinya itu. Ayat yang ketiga, ya, embun Gunung Hermon.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Gunung Hermon itu dia sangat kering dan jauh dari Bukit Sion, ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagi kita sebagai orang yang ya kita berpikir secara sederhana, tidak akan mungkin embun dari Gunung Hermon datang ke Bukit Sion karena terlalu jauh dan kering, banyak juga yang menghalangi. Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Embun Gunung Hermon ada di Bukit Sion karena Tuhan hadir di tempat itu. Karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga dengan kerukunan, begitu juga dengan kedamaian. Kalau ada Tuhan di dalam hati kita, kalau ada Tuhan dalam pikiran kita, pasti akan ada kerukunan dan kedamaian. Itu artinya di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hidup rukun dan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita setiap hari, sebagai orang Kristen pun masih banyak yang masih jauh dari hidup rukun dan damai. Tetapi kalau kita mau hidup rukun dan damai, kita percaya, wah luar biasa, kita hidup penuh dengan sukacita. Tetapi kalau kita hidup penuh dengan kebencian, kita hidup penuh dengan rasa iri, kesombongan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau hidup rukun, kita mau hidup damai dengan semua orang, pasti hidup kita akan lebih baik. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup rukun, kita hidup damai, baik dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, juga di dalam pelayanan kita, ya. Di dalam pelayanan banyak masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih manusia, pasti kita menghadapi masalah. Tetapi kalau kita mau hidup rukun dan damai, segala masalah, segala mungkin perselisihan itu akan hilang. Karena kita mau hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, ya. Kita ada saat ini karena Tuhan, ya. Kita ada saat ini karena kita hidup mau berdamai dengan orang lain. Kita mau hidup rukun dengan orang lain. Ketika kita hidup damai, ketika kita hidup rukun dengan orang lain, mereka juga pasti mendoakan kita. Tetapi kalau kita membenci mereka, pasti mereka akan mencaci kita. Apaan sih? Ya. Apaan sih dia? Selalu berkata begitu, selalu merasa paling hebat, selalu merasa paling pintar. Itu kalau kita hidup dalam kesombongan, kebencian. Tetapi kalau kita hidup dalam rukun dan damai, selalu ada sukacita. Wah, orang lain, wah enak ya, saya senang loh si ibu ini, saya senang lah si bapak ini, karena dia mau hidup rukun, selalu membawa damai, ya, bukan menjadi batu sandungan buat orang lain, tetapi kita membawa damai buat banyak orang. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus berdampak. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jangan hanya kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin Bapak Ibu sudah sampai 10 kali habis, tetapi hanya sampai membaca, tidak melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi walaupun kita baru 3 kali selesai, tapi kalau firman yang ada di dalam Alkitab ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, nah itu kita sebagai orang Kristen, sebagai surat Kristus yang terbuka. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita baca, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita berbuah, kita berdampak buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang hidup yang penuh dengan kebencian, jangan mengaku orang Kristen. Jangan mengaku umat Tuhan, karena Tuhan tidak suka.
Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus hidup rukun dan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya hidup rukun dan damai bersama atau dengan orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, karyawan kita, teman sepelayanan kita, supaya hidup kita bisa berdampak buat banyak orang. Nah, sekarang pertanyaannya, pasti Bapak Ibu menunggu. Pertanyaannya, bagaimana? Atau apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa hidup rukun dan damai? Bagaimana cara agar kita bisa hidup rukun dan damai? Yang pertama saya ambil di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan buat kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi hal pertama yang kita lakukan agar supaya kita bisa hidup rukun dan damai, yang pertama, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Percaya sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Setengah percaya kepada Tuhan, setengah kepada manusia. Saya percaya kepada Tuhan, tapi saya percaya saya pintar. Saya percaya saya hebat. Itu bukan yang Tuhan mau. Tapi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ayat 6. Jika kita mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, poin pertama, cara kita untuk hidup rukun dan damai adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya artinya kita menjalankan semua perintah Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ya, kita menjalankan yang A tapi yang B tidak. Itu artinya bukan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, berdoa. Jangan kita percaya pada Tuhan tapi kita masih ke dukun. Kita masih ke paranormal. Artinya kita belum percaya penuh pada Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan bahwa jika kita mau hidup rukun dan damai, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita selalu bersandar pada pengertian kita sendiri, kita akan selalu merasa paling hebat, paling jago. Wah, saya kan bisa begini karena saya pinter, saya bisa sukses karena saya rajin. Dia lupa siapa yang memberikan kesuksesan. Dia lupa siapa yang memberikan kesehatan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, karena Tuhan. Jadi kita harus percaya penuh pada Tuhan. Ya, jadi kita untuk hidup rukun dan damai, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Artinya, jika kita percaya penuh pada Tuhan dan kita tidak bersandar pada kepentingan sendiri, apapun yang kita hadapi, mungkin dalam rumah tangga kita, jika kita berserah atau kita percaya penuh pada Tuhan, dalam rumah tangga kita ada kerukunan. Dalam rumah tangga kita ada kedamaian. Karena Tuhan yang kita andalkan, karena Tuhan yang kita percaya sepenuhnya, bukan karena kehebatan kita. Ya. Banyak keluarga, rumah tangga yang akhirnya bermasalah. Karena masing-masing
bersandar pada pengertian sendiri. Suaminya maunya begini, istrinya maunya begini. Masing-masing pada pengertian sendiri. Akhirnya tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga itu. Tetapi kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti rumah tangga kita akan damai. Rumah tangga kita ada kebahagiaan, ada keindahan, ada sukacita. Ya. Jadi jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Rumah tangga kita, keluarga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita suami istri, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ya, siapapun kita, kalau di dalam rumah tangga kita punya posisi masing-masing. Ya, suami sebagai kepala rumah tangga, istri adalah penolong dan pendamping. Itu posisi kita. Walaupun di kantor kita mungkin istri sebagai manajer, mungkin sebagai direktur. Itu hanya di kantor Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau sudah di rumah, kita adalah pendamping suami. Ya. Harus ingat bahwa kita penolong dan pendamping suami, bukan pemimpin. Jadi ya kita harus laksanakan tugas kita sesuai dengan porsi yang ada, yang Tuhan mau. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mau hidup rukun dan damai, poin yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana cara yang kita lakukan agar supaya kita hidup rukun dan damai. Yang kedua, dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang kedua, saling menghargai. Amin Bapak Ibu. Saling menghargai. Gembala menghargai pengerja. Gembala menghargai timnya. Begitu sebaliknya, tim juga harus menghargai gembala. Supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan lancar karena ada kerukunan dan kedamaian. Tetapi kalau kita sendiri tidak saling menghargai, apa yang mau terjadi? Masing-masing dengan keegoannya, masing-masing dengan rasa sombongnya. Mau jadi apa pelayanan itu kalau masing-masing membawa kesombongan, keduniawiannya? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita diingatkan bahwa poin yang kedua agar supaya kita hidup rukun dan damai adalah kita harus saling menghargai. Kita juga di keluarga, di rumah, kita harus menghargai anak-anak kita. Jangan karena kita pikir anak-anak kita masih kecil, pasti yang mereka katakan masih salah. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus menghargai mereka. Karena mereka punya hak untuk memberikan suara, memberikan usulan atau masukan. Terkadang karena anak kita masih kecil, adik masih kecil, salah yang kamu bilang. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Agar kita hidup rukun dan damai, kita saling menghargai. Hargai pendapat anak-anak kita. Mah begini, mah begitu. Setelah kita mendengarkan, kita menghargai, kita berpikir benar juga, walaupun dia masih anak kecil, tapi benar apa yang dia katakan. Jadi kita harus hargai pendapat mereka. Jangan langsung kita marahin. Apa sih dek? Salah begitu dek, salah begitu. Kasihan ya. Jadi kita harus saling menghargai. Di dalam kehidupan kita juga, dalam pekerjaan kita, kita saling menghargai. Menghargai sesama karyawan, menghargai dan menghormati atasan kita. Atasan kita juga menghargai bawahan kita. Maka akan ada kerukunan dan kedamaian. Wow, kita saling menghargai. Kita sangat sukacita bekerja di perusahaan itu. Kita saling menghargai, ada kerukunan, ada kedamaian. Kita bahagia melayani di gereja itu. Karena kita saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, jangan kesombongan yang kita bawa. Jangan merasa hebat sendiri. Kita sama Bapak Ibu Saudara sekalian.
Mungkin kalau kita lebih pintar itu adalah bonus dari Tuhan, tapi di hadapan Tuhan kita adalah sama. Amin. Marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga, cara yang ketiga yang bisa saya sampaikan untuk kita hidup rukun dan damai. Yang ketiga, selalu bersyukur. Mau bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian? Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi poin yang ketiga, hal-hal atau cara yang kita lakukan agar supaya kita hidup rukun dan damai, kita harus selalu bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan di saat kita naik jabatan kita bersyukur, panggil pendeta, Pak Pendeta datang ke rumah, saya mau beribadah, ucapan syukur, saya naik jabatan. Bukan hanya itu. Di saat kita mengalami kedukaan, kita juga harus bersyukur, Tuhan Yesus baik. Karena yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga, kita hidup rukun dan damai adalah selalu bersyukur dalam segala hal. Suka dan duka harus kita bersyukur, ya. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kalau kita dicaci maki orang, kalau kita dibenci orang, mengucap syukur aja. Karena kalau kita kecewa, kita bersedih, yang rugi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur, karena dengan bersyukur akan ada kerukunan. Dengan bersyukur akan ada kedamaian. Kalau kita mengikuti hati kita, perasaan, pikiran kita, pasti tidak akan ada kerukunan. Orang membenci kita, pasti kita marah. Apaan sih? Saya udah baik-baikin dia kok. Saya udah bantu dia, ya, sehingga dia bisa dapat pekerjaan, sehingga dia bisa maju, sehingga dia bisa sukses. Tapi apa balasannya? Kalau kita mengikuti hati nurani kita, kita jauh dari kerukunan, kita jauh dari kedamaian. Tetapi kalau kita mau bersyukur, walaupun dia sudah marah, walaupun dia sudah mengecewakan kita, walaupun dia sudah mencaci maki kita, kita bersyukur. Ada Tuhan yang akan membela kita, ya. Mereka membenci kita, mereka mencaci maki kita. Bersyukur, Tuhan, Engkau begitu baik. Ya, harus bersyukur agar supaya kerukunan dan kedamaian selalu ada dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pembawa damai dalam pergaulan kita. Kita harus membawa damai dalam kehidupan kita, sesama kita, keluarga kita, ya, adik kakak kita, orang tua kita, ya. Bersyukur aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita mau bersyukur, wah, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik, ya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu adalah poin yang ketiga, cara agar supaya kita tetap hidup rukun dan damai. Apa kata mereka? Biarin saja. Karena biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang membenci kita, kalau orang marah kepada kita, sebenarnya satu yang kita harus ingat, bahwa kita selangkah lebih maju dari mereka. Jadi nggak usah kita kecewa, kita marah. Waduh, dia udah caci maki saya. Aduh, dia sudah fitnah saya. Bersyukur saja, karena wah, mereka mencaci maki saya, mereka membenci saya. Padahal saya tidak ada salah di mereka, karena mereka iri sama kita. Artinya kita selangkah lebih maju dari mereka. Jadi gak usah kita pikirkan jika mereka membenci kita. Bersyukur saja, karena itu adalah poin yang ketiga, agar supaya kita tetap hidup rukun dan damai. Hidup rukun-rukun saja Pak, Bu. Hidup damai saja. Kita di dunia ini mau ngapain, ya? Kalau kita hidup damai, kita sehat, ya. Kalau kita hidup rukun, kita juga bahagia, ya. Artinya bahagia itu bukan karena kita banyak harta, tetapi dengan kesehatan kita, ya, dengan keluarga yang bahagia, itu adalah harta kita,
Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang ketiga, bagaimana cara kita untuk hidup rukun dan damai adalah selalu bersyukur. Dan yang terakhir, yang keempat, cara kita untuk hidup rukun dan damai saya ambil di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang keempat yang saya bisa bagikan pada hari ini, cara kita untuk hidup rukun dan damai, yaitu kita harus saling mengampuni. Ya, Matius 6 ayat 14 dan 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni. Ya, jadi kalau kita mengampuni kesalahan mungkin istri kita, suami kita, atasan kita, teman kita, adik kita, kakak kita, Tuhan juga akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tetapi di ayat 5, jika kita tidak mengampuni mereka, maka kesalahan kita juga tidak diampuni. Jadi poin yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, agar supaya kita hidup rukun dan damai, yaitu kita harus saling mengampuni. Jangan simpan dendam, jangan simpan kepahitan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dendam dan kepahitan itu akan membawa kita sakit. Mereka yang senang, kita yang sakit. Mereka yang bahagia, suka-suka, kita yang sakit. Ya, gak usah. Ampuni mereka. Sebesar apapun kesalahan mereka kepada kita, ampuni. Karena di sini kan di Alkitab, Matius 6 ayat 14 dan 15, nyata bahwa kita harus mengampuni. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi jika kita mau hidup rukun dan damai, kita harus saling mengampuni. Mungkin suami pernah bersalah kepada kita, istri pernah bersalah kepada kita, kita ampuni. Anak-anak, orang tua, adik kakak, atau mungkin siapapun, bos kita, bawahan kita, pernah mengecewakan kita, pernah membuat kita sakit, ampuni mereka. Agar supaya kita bisa hidup rukun dan damai. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni mereka, bagaimana kita bisa hidup rukun? Bagaimana kita bisa hidup damai? Untuk itu hari ini, poin yang keempat adalah kita harus saling mengampuni. Ampuni, bebaskan pengampunan, berikan pengampunan kepada mereka. Ya, kalau kita melepaskan pengampunan, hati kita lega Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita menyimpan dendam, kepahitan, seakan-akan dada kita penuh terus karena maunya marah. Lihat orang itu kesel. Lihat orang, ingat namanya saja, kita udah kayak gimana. Tetapi kalau kita mau hidup rukun dan damai, kita ampuni mereka. Ampuni. Karena Tuhan sudah ajarkan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Doakan musuh kita, kasihi musuh kita. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi berikan pengampunan kepada mereka. Sebesar apapun kesalahan mereka, sebesar apapun kekecewaan yang kita dapatkan karena perbuatan mereka, ampuni Bapak Ibu Saudara sekalian. Ampuni, berikan pengampunan agar supaya kita bisa hidup rukun dan damai. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada siang hari ini yaitu yang pertama, agar kita hidup rukun dan damai, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, jika kita mau hidup rukun dan damai, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Hargai suami kita,
Hargai istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, bos kita, karyawan kita, saling menghargai agar supaya ada rukun dan damai. Yang ketiga, agar kita hidup rukun dan damai, kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam suka, bersyukur dalam duka, karena itu yang Tuhan mau. Ya, bersyukur dalam segala hal. Dan yang keempat, jika kita mau hidup rukun dan damai, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan dendam, jangan simpan kepahitan, lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita. Pasti hati kita akan lega, penuh dengan sukacita, dan kita akan hidup rukun dan damai buat semua orang. Satu ayat firman Tuhan yang bisa saya bagikan, yang terakhir, saya ambil di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu mau disebut anak-anak Allah? Jadilah damai, pembawa damai dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di kantor kita, di kampus kita, di pelayanan kita. Jadilah pembawa damai. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kami semua Tuhan, umat percaya, kami bisa hidup rukun dan damai. Kami akan selalu hidup percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau selalu saling menghargai, selalu bersyukur dalam segala hal, dan kami mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Biarlah firman yang telah hamba sampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia Bapa, tapi bisa tertanam dalam hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja, ada di rumah masing-masing, mereka dikuatkan, mereka diberkati, dan mereka bisa mempraktikkan firman yang telah disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus yang akan membimbing mereka, Roh Kudus yang akan memampukan mereka, Roh Kudus yang akan menolong mereka, agar supaya firman Tuhan bisa diterapkan dalam kehidupan. Dan kami semua Tuhan bisa menjadi surat Kristus yang terbuka dimanapun kami berada. Kami bisa berdampak, kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta, Ibu Opni Sigarlaki Timuleng yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita pada hari ini, saya akan membacakan informasi pelayanan gereja kita.
bacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita tunduk kepala, mari kita satu di dalam doa. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk terus memberi yang terbaik kepadamu Bapa, karena hari-hari hidup kami pun telah kami terima hal yang baik daripada Tuhan. Ketika kami diberi kesempatan untuk memberkati pelayanan-Mu, kami mau beri yang terbaik Tuhan. Mari berkati setiap rupiah yang kami kumpulkan dalam ibadah minggu kami siang hari ini Tuhan. Biar dapat menopang pekerjaan pelayanan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mendoakan setiap jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita pada hari ini Tuhan. Kau berkati setiap usaha kerjanya Tuhan, setiap kerinduan, setiap cita-cita dan harapannya Bapa. Bahkan Engkau halaukan setiap niat orang jahat, rancangan kecelakaan Tuhan. Biar segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan, itulah yang boleh mereka peroleh. Inilah kami yang bersyukur, ini kami yang bersukacita dan bersedia untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik, kita bersama-sama menyanyikan pujian bersama tim profetik. Selamat memberi yang terbaik di kontak yang telah disediakan di depan. Dan sama-sama kita angkat satu pujian. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak Kita bangkit di berdiri. kepala Harun yang kejangku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan boleh ada di rumah Tuhan beribadah. Dan kesempatan juga untuk menabur di rumah Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan bersama. Biarlah setiap rupiah yang kami kumpulkan, biar Tuhan boleh dipakai dengan bertanggung jawab untuk tetap terus menjaga pelayanan yang ada di Glo Cibubur sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami juga terus menopang doa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin pusat, pemimpin daerah, bahkan pemimpin yang terendah sekalipun. Biarlah Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhan yang tenang terus memberikan hikmat, Tuhan memberikan hati yang bijaksana sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami rindu bangsa ini tetap terus aman, damai, bangsa ini sejahtera masyarakatnya Tuhan, bahkan bangsa ini diberkati Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela,
Tuhan berkati gereja Tuhan tidak saling menghakimi, saling mendoakan, sehingga gereja Tuhan terus fokus pada amanat agung Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu Indonesia dimenangkan oleh Tuhan. Kami rindu Indonesia banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan seluruh dunia sekalipun, sehingga tergenapilah firman Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah kerinduan kami. Tuhan pakai setiap misionaris, Tuhan pakai gereja Globe, baik di pusat, di cabang-cabang, di daerah, bahkan di luar negeri. Tuhan pakai ya Tuhan untuk sebagai alat Tuhan untuk menginjil, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami doakan tetap sehat, kuat, dan tetap terus melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian melayani di sesi minggu ini ya Tuhan, baik yang memberitakan firman, Ibu Gembala, Ibu Opni Sigarlaki, worship leader, pemain musik, bahkan singers, dan bahkan semua hospitality, usher, semua yang terlibat. Tuhan memberkati pelayanan mereka hari ini. Kami juga menopang doa buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena sakit, dalam kelemahan tubuh. Kami tidak mengerti apa yang mereka derita. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan tolong, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang terikat dengan hutang-hutang Tuhan tolong. Tuhan bukakan jalan, pintu-pintu berkat Tuhan bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Bahkan semua jemaat yang boleh hadir hari ini, Kau mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka. Kau Tuhan yang maha tahu, dan Kau Tuhan yang maha peduli, dan Kau Tuhan yang maha pengasih, dan Kau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah keluargamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
telah selesai, silakan bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.